bis yang membawa kami dari Mekah menuju Madinah. Oh, siap Bu, kayak antar saya. Ini adalah usahananya, usaha dan benar-benar lainnya. Ini adalah bersama pemimpin dari Persis dari Unta. Tapi dengan dibayar oleh Abu Bakar, maka mereka bisa mengantarkan dari Mekah ke Madinah. Dan tentunya perjalanannya juga di samping cukup berat dengan medannya, juga mentalnya cukup tertekan, karena kalau kita perjalanan ini sedang enak dan tidak ada yang mengejar-ngejar, tapi di zaman Rasulullah saat berhijrah dengan Abu Bakar, nyawanya sedang dalam terancam. Andai kata orang-orang kafir mendapatkan Rasulullah dengan Abu Bakar, maka saat itu juga dipenggal. Sebab ternyata dalam salah satu kisah ada orang yang karena ini diumumkan one day, ya, diumumkan barang siapa yang bisa membawa kepala Muhammad maka akan dikasih kalau tidak salah 100 onta yang selucu. Ya. Ini apa istilahnya? Ya. Jadi umumkan siapa saja yang bisa menemukan Muhammad dan membawa kepalanya maka akan dikasih 100 unta. Bisa kita bayangkan unta itu adalah di zaman dulu merupakan sebuah kendaraan yang ya kelas eksekutif lah sekarang. Kalau mobil mah Alphard barangkali, ya mungkin juga bapak-bapak dan ibu-ibu tahu harganya Alphard berapa. Nah, itu akan dikasih 100 unta. Maka ada salah seorang dari orang kafir yang berusaha ingin mendapatkan hadiah itu, mendapatkan 100 unta, maka dengan diam-diam, nah itu tuh ada unta tuh, lihat untanya seperti begitu lah. Ya, tuh ada unta sebelah kanan.
Bapak bisa lihat sebelah kanan kebetulan untanya banyak sekali. Ini mungkin peternakan atau tempat kembang nih. Iya Pak, sebelah kanan sangat banyak sekali. Ya kalau tidak salah namanya Warokok. Dia dengan diam-diam ya, karena ingin mendapatkan hadiah 100 unta, maka dia dengan sembunyi-sembunyi mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Yang mau beli susu angka ini. Kalau ada yang nawarin, Ibu bisa menikmati lihat keindahan watak. Keindahan watak seperti inilah keindahan watak. Ya, baik, nanti ceritanya kita lanjutkan sementara kita fokus dulu ke ontak, sebab kita konsentrasi kita terganggu antara ontak dengan cerita hijrah Rasulullah SAW ke Medina atau dulu dikenal dengan kota Yasrib. Film salah sendiri pun naik ini maaf ya tukang onta terjadi ya. Ampura onta ya. Ngelaskan unggul deh. Orang atas ke kamar juga ada cenah yang dia main ke onta. Ini barangkali sudah janjian di sini. Nah, ini coba bayangkan nanti yang akan dihadiahkan 100 unta ini seperti ini unta-untanya. Asal dapatkan itu ya Rasul ya. Tangan itu Rasulullah biasa mengkhususkan tiap hari Sabtu itu. Jadi tiap hari Sabtu Rasulullah datang ke Masjid Quba untuk sholat, ya itu sunnah Rasul. Tiap hari Sabtu. Jadi ibu dan bapak kalau mau sholat di Masjid Aqsa silakan tiap hari Sabtu. Sering-seringlah berumroh tiap hari Sabtu. Ya. Karena itu ada masjid, salah satu masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, kalau nanti ada touring atau jalan-jalan bisa ke Padang, ke Honda, ke mana itu tidak ada prosesi ibadah apapun, ya. Atau kalaupun hanya ke kuburan, itu kuburan semuanya juga sama. Kita baca Assalamualaikum ya Ahladiyah itu jangan hanya ke baki saja, ya. Di kita juga kalau di Indonesia kalau lewat ke kuburan ya kita baca doa itu. Jadi itu bukan khususnya, itu hanya doa untuk kita apabila lewat ke salah satu perkuburan. Hanya mungkin di baki nanti itu sebelah utara ya Mas, selatan itu arah kiblat sampai sebelah kiri arah kiblat Masjid Nabawi itu ada kuburan baki. Itu adalah perkuburan para diantaranya keluarga Rasulullah SAW di sana. Yang mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa melihat, walaupun tidak seindah kuburan di kita. Kalau di kita kan kuburannya indah-indah, ya. Barangkali kalau Bapak pernah melihat ke Sandi Gobil di Karawang, itu kuburan itu wah sangat enak dilihat, ya. Tapi kalau kuburan-kuburan yang lain menyeramkan. Kalau kuburan di sini di Ma'la, di Mekah dan di Baqi itu hanya cukup dengan disimpan batu saja, tidak ada nisan, tidak ada tembok-tembok dan lain sebagainya.
yang menjadi perjalanan kita ke Madinah seperti itu, tapi tidak ada kaitan dengan ibadah apapun. Ya. Baik, sedikit lagi kita lanjutkan cerita yang tadi bahwa Rasulullah ketika perjalanan hijrah ke Mekah, ke Madinah dari Mekah, kita bisa sedikit membayangkan bagaimana layaknya perjalanan. Barusan saja kita baru dikasih angin segede ini, belum badai ini, baru angin itu rasa-rasanya sudah menikmat ke hidung dan ke mata. Apalagi untuk di zaman Rasulullah belum ada kacamata yang seindah yang dipakai sama ibu dan bapak. Ya. Belum ada kacamata, kurang lebih setengah itu menutupi apa pakai kain apa-apa. Ya. Kalau sekarang melindungi mata kita pakai kacamata, melindungi mulut dan hidung pakai masker. Maskernya juga sudah hebat, mungkin ada sebatas kainnya aja yang dilipatkan. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita begitu beratnya perjalanan Rasulullah. Ditambah lagi dengan beban psikis bahwa Rasulullah nyawanya dalam keadaan terancam. Bahwa tadi saya ceritakan ada salah seorang kafir yang bernama Waraqah yang karena tergiur dengan iming-iming akan dikasih 100 unta. Ya. Karena ini simbol kekayaan juga, kalau sudah punya 100 unta ya jadi orang kaya. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali mendekati Rasulullah SAW, maka kudanya itu selalu jatuh. Itu sampai 3 kali kalau tidak salah. Dan akhirnya karena dia melihat keajaiban seperti itu, kenapa ini Rasulullah sepertinya ada yang melindungi, maka ketika dia pulang ke Mekah, Waraqah kalau tidak salah dia sempat masuk Islam. Nah, inilah sebuah keajaiban dari mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diselamatkan oleh dari tangan yang tidak bertanggung jawab hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Dia mau mengejar Rasulullah SAW. Ya, singkat cerita, Rasulullah selamatlah di Madinah, dan ternyata sambutan orang-orang Madinah cukup menggembirakan setelah dibina oleh para kader-kader Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah lebih awal datang ke Madinah. Maka disambutlah Rasulullah SAW dengan sholawat pada yang tolah al-badru alaina. Nah, itu yang biasa selalu dinyanyikan. Nah, sebagai bentuk sambutan dari orang Muslim dari
umroh. Umroh berhubung dari jemaah umroh baru pulang dari sholat di tanggal 5. Pulang sholat subuh di Madinah. Doanya sebagian saja, nggak usah semua ya. Setengahnya barangkali mudah-mudahan. Nanti sisanya di sana. Baik, diikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sahara lana sahara hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma terus ingat Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza Safarina hadza al-birra wat taqwa wal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. wa minal Allahumma awin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Udah segitu aja ya Bu ya. Mudah-mudahan perjalanan kita dilancarkan dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban. Sehubungan sudah beberapa kali kasus dari sejak di Mekah dan di Madinah ini terpisah, tersesat dan lain sebagainya. Kami ingatkan bagi jamaah apabila khususnya ke Masjid Nabawi, apabila ibu dan bapak atau mungkin dengan teman terpisah dan seandainya tidak tahu jalan, tolong jangan keluar dari Masjid Nabawi. Jadi ketika kita mencarinya nggak susah, ya. Jadi sekali lagi nih, kalau ibu dan bapak, dan memang kebetulan kalau ibu dan bapak selalu terpisah, karena kalau di Masjid Nabawi ini sholatnya antara laki-laki dan perempuan dipisah. Nah kalau memang terpisah, ketika ditunggu juga tidak ada. Nah kalau memang tidak tahu jalan, kecuali kalau tahu jalan silakan langsung pulang ke hotel. Tapi kalau seandainya tidak tahu jalan, jangan keluar dari wilayah Masjid Nabawi, paling tidak perlu keluar dari pagar, supaya kami ketika mencarinya ya lebih dekat seperti wilayah. Kalau sudah masuk ke pertokoan tuh bingung, setiap toko harus saya cari. Nah, gitu ya. Nah ini tolong sebagai teknis agar mempermudah ketika pencarian. Sebab tadi juga sudah beberapa orang yang ya memang hal yang wajar kalau tersesat karena memang ini di negeri orang lain begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini untuk memperlancar, mempermudah apabila terjadi ada yang terpisah supaya mudah mencari, jangan keluar dari wilayah Masjid Nabawi.
pagi ini, pagi menjelang siang ini. Nah ini perkuburan Baki Makom, saya Makom makam. Nah ini Baki yang di sini salah dari sekian keluarga Rasulullah SAW dimakamkan di sini, dan kita nanti akan melihat dari dekat, tapi tidak sekarang. Sekalian nanti dengan paketnya itu melihat Raudhah, melihat makam Nabi, dan sekaligus ke sini dulu ke Baki ini lewat dulu sekarang. Di sebelah kanan ibu itu adalah pemakaman Baki, ya, di mana para sahabat dan keluarga Rasulullah SAW dimakamkan di tempat itu. Perjalanan kita pada pagi menjelang siang ini ada 3 tempat yang akan kita kunjungi. Yang pertama Masjid Kuba, yang kedua kebun kurma, ya, bukan kebun pisang, mungkin di sini nggak ada kebun pisang, tapi kebun kurma, lalu Gunung Uhud, Masjid Qiblatain, lalu Wanda. Jadi kita pada pagi menjelang siang ini hanya mengunjungi di 5 lokasi, dan mohon dicatat untuk memperlancar perjalanan kita. Yang pertama, ini kita akan singgah di Masjid Kuba, karena dari 5 tempat ini hanya 1 yang ada prosesi ibadah, yaitu di Masjid Kuba kita disunahkan sholat 2 rakaat. Yang seperti saya sampaikan bahwa Rasulullah biasa mengkhususkan hari Sabtu datang ke Masjid Kuba, ya, untuk sholat 2 rakaat. Ya. Nah karena di sini ada sholat, dan ibu dan bapak juga mungkin ingin merasakan sholat, nikmatnya sholat di Masjid Kuba, karena di sini juga ada pahala yang sama seperti di Mekah, itu 100.000, di Madinah 1.000, dan di Kuba ini 500. Ya, ini 500 kali lipat pahalanya ketika kita sholat di Masjid Kuba. Oleh karena itu kita kasih alokasi waktu. Iya, oke, memang ada keterangan yang seperti itu yang sama dengan umroh katanya. Tapi yang lebih populer itu yang kita kejar biasanya 3 masjid itu antara pahala 100.000, 100.000, 1.000 dan 500. Memang ada yang mengatakan juga sebanding dengan umroh kalau kita sholat beberapa kali di Masjid Kuba. Nah karena ini ada prosesi sholat, kami alokasikan waktu agar kita lancar dalam perjalanan dan tidak saling menunggu. Ya, saya kira untuk di Masjid Kuba ini alokasi waktunya 30 menit, ya. Jadi begitu ibu dan bapak setelah sholat atau mungkin ingin mengabadikan dulu di foto, pokoknya sudah 30 menit segera masuk ke bis agar kita tidak terlambat. Dan untuk mempermudah dan mempercepat prosesi sholat kita, bukan sholatnya yang cepat, tapi mungkin tidak usah ambil wudhu, kita tayamum saja, karena mungkin nanti kalau wudhu harus cari toilet, terus juga agak lama begitu. Dengan tayamum saja agar waktunya lebih efektif. Itu yang pertama. Jadi di Kuba sekali lagi kita sholat 2 rakaat dan alokasi waktunya 30 menit. Lalu kita nanti masuk ke lokasi yang kedua, itu kebun kurma. Biasanya juga di sini karena ada paket belanja, ya kita juga kasih waktu lah, jangan terlalu lama belanjanya, makanya jangan banyak nawar. Jadi aja lah 5 real jadi pokoknya gitu. Ya 10 real jadi, ya jangan ditawar gitu. Nah di kebun kurma ini mungkin kalau ibu dan bapak mau belanja silakan, dan kita kasih alokasi waktunya 30 menit juga, ya supaya tidak apa 1 jam ngepaknya lama. 30 menit lah cukup. Beli 20 kilo mah gampang lah. Ya. Nah itu ke kebun kurma, dan segera kalau memang keperluan belanja sudah selesai, dan mungkin kalau diabadikan silahkan ketika belanja 10 mah dipoto, lalu kembali ke bis.
Yang ketiga di Gunung Uhud ini karena tidak ada prosesi belanja dan prosesi ibadah, hanya melihat saja sisa-sisa peninggalan perjuangan Rasulullah di dalam peperangan Uhud ini. Nah, walaupun katanya sudah tidak terlihat lagi ya, udah ada, masih ada nggak Gunung Uhud? Masih ada. Masih ada. Ya ini di sini karena hanya butuh berfoto saja, tidak ada prosesi ibadah, ini hanya 15 menit saja. Jadi silakan atur waktunya hanya 15 menit. Kiblatnya turun nggak Pak Sufyan? Nah, lewat aja. Biasanya enggak. Ya untuk kiblatnya ini Nah, kok ini hanya akan Al-Quran hanya lewat. biasanya ke sana tuh. Kiblatnya ini hanya lewat. Dilihat dari bis, mungkin nanti bisnya berjalan dengan pelan kalau mau berbandingkan. Dan yang kelima, kita di Honda ini, kalau di Honda kita turun, ini juga sama karena nggak ada prosesi ibadah, juga belanja. Ayo ke tempat belanja. Ya. Ya, 15 menit pokoknya. Ya, jadi di Honda juga 15 menit. Lewat ya. Udah foto? Oh, mau lewat aja. Biasanya yang singgah itu di percetakan Al-Quran. Iya. Jadi katanya kata Pak Supir, Honda juga lewat. Iya. Nah ini mengenai percetakan Al-Quran, dan ini kan tadinya ada paket juga ke Jabal Magnet. Ini tidak bisa dilakukan, ya. Yang pertama, kalau Jabal Magnet itu sekarang sedang ditutup. Adapun percetakan Al-Quran ini harus ada MOU dulu nih. Ada MOU karena memang kepercetakan Al-Quran ini ada biaya ekstra, dan kalau Bapak memang mau silahkan, kalau tidak ya kita lewat. Soalnya dibagi Quran satu-satu kan. Pak Haji Wadi berapa Pak Haji? Mau ke percetakan Quran? Ibu-ibu nggak boleh. Nah ini memang ada resiko katanya hanya untuk laki-laki, ibu-ibu tidak turun tapi mayat tetap gitu. Iya, mayat tetap begitu karena masalahnya bukan masalah turun dan tidaknya, ini jalur. Seperti yang kemarin ke peternakan unta. Walaupun ibu dan bapak mungkin tidak turun, dikenai biaya, dan bagi yang belum bayar silakan bayar ke saya. Itu karena bukan masalah turun dan tidaknya, jalur itu bukan jalur ke Madinah, jadi bukan ngelewat, tapi sengaja potong jalan dulu lewat jalur Jeddah itu kemarin. Jadi keluar jalur dari jalur Madinah. Nah yang bayarnya itu keluar jalur, bukan masalah turun dan tidaknya, tapi mah tadi foto sarmata, tadi foto bayar mayar. Gitu ya. Jadi kalau bagi yang merasa belum infak, silahkan ya. Infak lain bayar infak. Ya, infak lah pembayar teh bisi. Di udah Bayarna bisi ada segala mayar infak mau di mana wae infak saya. Ya. Ya itu barangkali sementara informasi agenda kita dalam perjalanan tur ke beberapa tempat ini, dan mungkin nanti ada info-info mengenai sejarah-sejarah dari masjid gunung ini. Kita nanti ada narasumbernya, bisa lucu. Iya. Nah ini Bapak Ibu, kita sudah sampai di Masjid Quba. Nah mengingat kelihatan oleh Bapak dan Ibu ini mungkin antara parkir dengan masjid ini agak cukup jauh, oleh karena itu tolong dikondisikan aja. Jadi ini agak nyebrang ya. Jadi Ibu dan Bapak kalau mau sholat, bacaannya ya pendek aja lah. Jangan Al-Baqarah semuanya. Ya. Ina apa ina? Karena memang berapa deh. Alif Lam Mim Unqul. Nah ini parkirnya agak cukup jauh, jadi tolong dikondisikan. Ini jam berapa? Bisa lucu tinggal itu dengan berapa berarti kita 9 kurang berapa ya? Parkirnya dekat di dalam sini, Pak. Dekat ini parkir. Di sini Pak. Di dalam.
Di dalam tempat Bagi di dalam biasanya. takut penuh maksudnya mandi seberang kalau penuh. Tempat penutupan ini. Ya. Kalau bisa di sini ya, tapi di sini juga cukup lumayan, cukup jauh nih. Nah, ya. Orang ini banyak ini. Dari belakang si merah, atau sebelah sana depan. Bapak, para jemaah sekalian, informasikan bahwasanya daerah ini di Masjid Quba sangat rawan sekali dan sangat ramai sekali. Jadi tolong diperhatikan barang-barangnya ketika masuk ke dalam bis tidak usah dilepas. Ketika masuk ke bis tidak usah dilepas tasnya, walaupun sholat jangan dilepas tasnya dan ditahan nafsu belanja. Karena jemaah sedang sholat ini. Para jemaah karya infak sedang berfoto di depan Masjid Quba. Quba, nama Masjid Quba.
Nawan satu, ya. Nawan satu. Biasa namin. Wah, oke. Kira bisa dibawa melalui tentengan. Ya. Harga-harga lebih murah di Jeddah. Yang katanya sih lebih murah, Di Jeddah. tapi itu juga ada tekniknya belanja di sana. Jadi kalau baru datang jangan dulu tawar-tawar, nanti agak sedikit lama, biasanya 1.000 kilo jadi 1.010 katanya sih gitu. Jadi pengurusan belanja santai aja, santai. Ini menurut berita yang sahih juga sih, karena dari kemarin jamaah Intak yang dari Tasik itu kan sudah ke Jeddah. Jadi jamaah yang dari Tasik itu sudah ke Jeddah dulu, baru hari ini menuju ke Madinah. Jadi kita akan bertemu sebentar, nggak bertemu karena beda hotel. Ya, mereka nanti langsung pulang dari Madinah, tidak ke Jeddah lagi. Kalau kita pulang lagi ke Jeddah untuk kepulangan dari Bandara Jeddah. Jadi wayang nawe wah wih lah, tapi insya Allah sukema. Ini perjalanan kita akan menuju Masjid Qiblatain. Ya. Lewat aja ya Mas. Uhud dulu. Uhud. Jadi ke Uhud dulu. Nah, sedikit saya ceritakan mengenai Uhud ini. Uhud ini adalah sebuah sejarah yang sangat tragis bagi perjuangan Rasulullah, sebab dari sekian puluh kali perang dalam melawan atau menggempur musuh-musuh Islam, hanya satu kekalahan yang dialami, yaitu dalam perang di Gunung Uhud. Ya, dalam perang Uhud ini mengalami kekalahan, tapi ini hanya sebatas kekalahan ini karena ada sedikit kesalahan teknis sebetulnya, bukan karena strategi umat Islam atau strategi yang dirancang oleh Rasulullah itu lemah. Tapi memang ada sedikit kelemahannya adalah ketika pasukan perang yang ada di puncak Gunung Uhud, mereka setelah menggempur habis orang kafir, mereka ada keinginan untuk turun. Jadi merasa yang di bawah sudah hancur musuhnya, jadi pasukan Islam pemanah yang di atas di Gunung Uhud itu turun ke bawah, karena masih ada tersisa, dan saat itu adalah kalau tidak salah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Nah, dia berpikir, karena dia juga ahli strategi perang, kalau umat Islam ketika di atas bisa mengalahkan, maka ketika pasukan panah ke bawah, kalau kami ke atas masih menang, maka pasukan kafir yang tersisa yang di atas di bawah pimpinan Khalid bin Walid naik ke atas lalu menggempur pasukan panah yang asalnya di atas menjadi di bawah, maka terjadilah kekacauan di sana sampai Rasulullah SAW sendiri juga di perang Uhud terkena berbagai macam dalam peperangan ini Rasulullah sampai giginya beberapa patah dan luka-luka. Inilah sejarah yang cukup pahit di dalam sejarah Islam dalam peperangan yang dari sekian banyak peperangan Rasulullah selalu mendapatkan kemenangan. Nah, ini dikarenakan salah satunya ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita, pasukan pemanah yang dalam catatan sejarah itu turun karena banyak ghanimah. Jadi harta-harta yang dibawa oleh orang kafir setelah mereka menjadi mayat bergelimpangan itu kekayaannya, ghanimahnya akan diambil. Nah, biasanya memang manusia kalau sudah berkaitan dengan harta, kalau keimanan suka mengalahkan keimanan sekalipun sekokoh gunung Uhud.
Oleh karena itu yang mudah-mudahan kita juga harta yang kita miliki tidak akan mengurangi nilai-nilai ibadah umroh yang sudah kita jalani, ya. Dan mudah-mudahan belanja kita juga belanja yang wajar, karena belanja juga kita ingat cucu, ingat anak, ingat saudara, dan ingat yang lain-lainnya, begitu. Jadi mudah-mudahan masih di tahap wajar. Nah itulah salah satu kenangan mengenai Gunung Uhud yang kita pelajari dalam tarikh Islam, bahwa Gunung Uhud ini menjadi sebuah sejarah pahit bagi umat Islam, karena disitulah umat Islam mengalami kekalahan. Di Gunung Uhud ini kita akan punya lokasi waktu yang sebentar, 15 menit untuk mengabadikan bahwa kita ini sampai di Gunung Uhud. Biar nanti cucu ibu nanyain, "Ma, nyampe nggak sama Gunung Uhud?" Nah ini buktinya, gitu aja ya. Jadi silakan untuk diabadikan melalui kamera masing-masing bahwa kita sudah pernah sampai di Gunung Uhud. Sebagai bagian.
kurang manjur. Di luar, jadi sekalian saja sekitar jam 3 misalnya kalau ibu dan bapak mau ke Masjid Nabawi sholat subuh itu sambil mengeluarkan covernya, dan tolong ini covernya bagi yang hilang namanya atau mungkin ada cover tambahan, tolong dikasih nama untuk mempermudah memilah-milah kelompoknya nanti atau supaya tidak tertukar dan lain sebagainya. Jadi kalau ada koper yang namanya itu hilang, nah ibu-ibu ini McDonald lah, ulama nanti itu sekarang terus lah. Ya, 2 lokasi lagi yang akan kita lalui, tapi kedua lokasi ini mungkin saya kira dengan melihat dari atas bis juga insya Allah sudah cukup, karena memang juga ini kondisinya sangat panas sekali ya. Saya kasihan buat ibu-ibu nanti kulit wajahnya rusak harus maskeran lagi nanti. Jadi kita akan lewat ke Masjid Qiblatain ya. Kenapa hanya lewat? Karena memang tidak ada proses ibadah seperti di Masjid Kuba. Begitu juga di Honda, kita akan hanya lewat saja. Dan mudah-mudahan kita sebelum duhur kita sudah sampai di penginapan dan kita akan bersama-sama kurang ngebring ya, bersama-sama ke Masjid Nabawi, dan sekalian kita akan lihat-lihat peninggalan sejarah ya, tempat-tempat bersejarah seperti Raudhah, makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar dan Umar, di situ juga perkuburan Baqi dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi nanti kita akan sholat duhur bersama, kita jamaah dengan asar supaya nanti bisa istirahat sebentar, nanti bisa bangun tidur belanja lagi, gitu aja. Segala macam baca, segala macam baca. Nah itu air Rahmat Lanca, bukan air mancur itu mah. Mancur mah ya di dia. Air mana? Nah ini air Rahmat Lanca, bukan sebagai Rahmat Lanca. Nah, ini ke masjid. Nah ini ibu bapak di depan kita sebelah kanan nih ya, Masjid Qiblatain ya, masjid 2 kiblat ya. Yang pertama ketika sebelum kita sholat menghadap Masjidil Haram atau Ka'bah, itu kita menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina ya. Atau mimbarnya masih ada 2 enggak? Sebab konon katanya ini mimbar yang satu ini karena dulu masih ada, itu selalu ada orang yang masih mengenang, jadi sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Nah ini ada yang tidak suka oleh Wahabi, itu katanya sudah ditidakadakan gitu. Sebab ini nanti kita menjadi menyalahi syariat. Nah ini sebelah kanan ya ibu, ini Masjid Qiblatain.
yang memiliki yang bersejarah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya, saya kira mudah-mudahan Ibu dan Bapak puas hanya melihat dari luar. Jadi sekali lagi ini ada, karena masih ada yang menganggap ya mengenang atau apa menghadap Baitul Maqdis itu mikrobnya, mimbarnya itu dihancurkan supaya tidak ada yang lagi menghadap Baitul Maqdis. Dan itu memang di kota Mekah ini kalau seandainya banyak yang tidak dihancur-hancurkan, di sini akan terlalu banyak kemusyrikan ini ya. Segala sesuatu mengandung barokah begitu. Ini kita juga di kiri kanan ini, kalau di Bandung ini daerah Bancai. Jadi ini tempat-tempat peralatan elektronik. Jadi kalau di Bandung itu Bancai, ya Bu Bapak. Ini banyak peralatan elektronik. Terus ya ada juga pakaian. Tapi kita hanya lewat. Ini anak ini hasilnya Jumat. Kalau Jumat ini lewat yang belum betul. di Jumat. Salah kali di sebelah mana? Nah itu peninggalan itu pos-pos, jadi sepalitnya kita tidak bisa melihat dengan jelas. Di perang Pandak ini memang ada palit yang kita kenal palit Pandak itu yang membelah pasukan Muslim dengan orang kafir, sehingga orang kafir tidak bisa menyerang pasukan Islam karena memang ada penghalang. Ini sampai mana? Ya, Ada mesin tali segala macam. itu masih ada Jumat ya. Ini teh masjid. Bukan. Ini masih bukan. Bukan luas. Puas. Puas ya. Bukan di atas. Iya, betul. Kira masih ada di atas. Paliti. Sebagai umat Islam tidak memelihara cagar budaya, tapi memang ya ada kepentingan yang lebih penting lagi, sehingga ketika di Pandak ini kita ingin tahu palitnya, ya sekarang sudah jadi jalan begitu. Jadi kalau di Bandung itu dimarahin sama Kanada kalau seperti itu, jadi tidak memelihara peninggalan budaya. Tapi memang kondisinya seperti itu, ada yang memang hilang, ada yang masih ada. Itu salah satunya juga memang untuk kepentingan orang banyak. Baik, selesai sudah 5 lokasi kita sudah kunjungi. Kita akan kembali ke penginapan. Sekali lagi kami ingatkan, nanti menjelang sholat zuhur kita berkumpul untuk sholat bersama-sama di Masjid Nabawi, dan juga kita akan sama-sama nanti
lanjutan touring kita di wilayah sekitar Masjid Nabawi. Ini khusus untuk bapak-bapak, buat ibu-ibu nanti malam. Maaf, maksud saya buat ibu-ibu itu berkunjungnya, tapi untuk sholatnya ya nanti boleh kita sama-sama datang ke masjid, tapi untuk bapak-bapak dilanjutkan lihat sekitar Masjid Nabawi. Tapi buat ibu-ibu tunggu, dan sekali lagi kalau mau pulang silakan, kalau hafal jalan, kalau tidak hafal tunggu aja di gerbang Cirian, pantau sabaraha, pantau nawan, cobian kali heula pada bapak teh nungguan jadinya. Oke, kami aya naon teh terang ibu saran bapak di pintu nomor berapa, atau kalau tidak di gerbangnya, gerbang di pagar hijau, pagar besi hijau. Tapi lebih baik di pintu masjidnya biar mudah. Di toilet 11B. Apa? Toilet 11B. Toilet juga banyak di sini. Nah, 11B kan pintu kita itu. Oh iya. Iya, 11B. 11B. 11B kan? 11B ya. B. B. Nah, pintu kita itu masuk. Ya, pokoknya buat ibu-ibu tunggu, karena tidak bisa ikut. Jadi bapak-bapak melanjutkan dulu, dan nanti malam ya ibu lihat-lihat, bapak tidur. Tidur aja, nunggu di tempat tidur. Nanti makan sudah dari masjid kita ke taman dulu. Ya sekarang sih bawa bawa aja. Jadi ibu dan bapak sekarang kalau sudah sampai di penginapan silakan berbenah, simpan bawaan belanjaan ibu dan bapak. Lalu kita nanti siap-siap menuju ke masjid. Jadi kalau makan, jadwal makan siang ini nanti setelah kita sholat dari Masjid Nabawi. Habis ini aja Pak, simpan barang sini. Lomba beliau latihan. Ibu yang dari tempat kita tadi udah diturunkan. Sudah ya. Kamu mana ya? Tiga hari, 3 malam. Jadi Yesus Kristus tidak mengatakan 3 hari. Yesus Kristus mengatakan 3 hari, 3 malam. Ini merupakan kesalahan matematis. Secara ilmiah, Yesus tidak membuktikan. Lebih dari itu, Ramalan mengatakan, sebagai Yunus, juga sebagai anak manusia, bagaimana mungkin Yunus ada di dalam perut ikan paus, dalam perut ikan, mati atau hidup? Hidup, ketika dia terbuang keluar, dia tetap hidup. Dalam perut seekor paus, dia mengelilingi samudra. Mati atau hidup? Hidup, dia dibuang ke pantai, mati atau hidup? Hidup, 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 dan hidup. Hidup, 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 hidup. Ketika saya tanya kaum Kristen, bagaimana Yesus Kristus yang ada di dalam kubur atau makam, mati atau hidup? Mereka katakan mati. Hidup, hidup,
alhamdulillah. Apakah dia Kristen? Jika dia hidup, alhamdulillah dia tidak disalib. Jika dia meninggal, maka dia tidak mengamukan tanah. Anda dapat melihat pada kasih video saya. Saya telah membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 157. Wama qataluhu wama salabuhu. Mereka tidak membunuh dan menyalibnya, tapi orang yang diserupakan dengan Isa. Terima kasih dokter. Silakan pertanyaan untuk Dr. Milan Kendall. Anda seorang dokter, dapatkah Anda menjelaskan aspek kesehatan yang beraneka ragam yang ada dalam Injil? Karena Anda belum menjawab pertanyaan tersebut dalam bantahan Anda. Misalnya darah digunakan sebagai desinfektan, air yang pahit untuk lunas perjinahan, dan yang penting adalah seorang wanita dalam keadaan kotor selama 2 periode ketika dia melahirkan anak perempuan jika dibandingkan dengan melahirkan anak laki-laki. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan mencoba menjawab. Tetapi Dr. Ray tetap menemukan pertanyaan yang seharusnya ditujukan kepada kaum Kristen. Dikatakan bahwa pada hari berikutnya dan tidak dikatakan bahwa itu adalah Sabtu. Setelah persiapan itu, ketua pendeta dan para Francis berkumpul bersama dengan pilot dan berkatalah mereka, Tuan, kami ingat bahwa dia masih hidup. Dia telah mengatakan, setelah 3 hari aku akan bangkit kembali. Oleh karena itu berilah air pada batu nisan agar kokoh sampai 3 hari. Maka mereka menggunakan kata-kata tersebut yang dapat ditukar. Sejauh saya memperhatikan masalah ini setelah hari ketiga, sama dengan yang terjadi dengan Yesus di dalam makam. Hal lain yaitu kebangkitannya. Ada satu hal lain. Ketika Yesus ditangkap, yaitu pada